Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dian Wulandari, NIM D400190002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang dasar mikroprosesor yang ada di layar tersebut. Di sini sudah terdapat rangkaiannya, tapi sebelum itu, saya akan memperlihatkan program yang telah saya buat. Di sini saya sudah membuat program yang akan kita run pada rangkaian di Proteus ini. Dan sebelum itu, program tersebut kita masukkan pada program file ini. Di sini saya sudah memasukkan programnya, kemudian kita OK, dan kita bisa langsung praktek. Kita run. Langsung saja. Untuk yang pertama, switch dalam keadaan off. Di sini switch sudah dalam keadaan off. Kemudian kita klik button pertama, button kedua, button ketiga. Di sini tidak memunculkan hasil pada dot matrix atau LED-nya mati. Kemudian kita lepas. Di sini switch dalam keadaan on. Kemudian kita tekan tombol 1 atau button 1. Kita tekan button 2. Kemudian kita tekan button ketiga. Di sini muncul angka 2 pada dot matrix. Kemudian kita lepas. Lalu kita tahan tombol 1. Kita tahan tombol 1. Di sini muncul angka 2 pada dot matrix. Kemudian kita lepas. Lalu kita tahan tombol atau button kedua. Di sini muncul angka 0. Kemudian kita lepas. Dan yang terakhir kita tahan button ketiga. Di sini muncul huruf B. Kemudian kita lepas. Selanjutnya, kita akan tahan tombol 3 atau button ketiga. Di sini muncul pada dot matrix muncul huruf B. Kemudian kita tahan tombol 2. Di sini juga muncul angka 0. Dan yang terakhir, kita akan tahan button ke-1. Di sini akan muncul angka 2 pada dot matrix. Kemudian kita akan melepas dari button pertama. Di sini muncul angka 0 dan kita lepas lagi button kedua. Di sini muncul huruf B. Kemudian yang ketiga kita akan lepas button ketiga. Di sini dot matrix mati. Kemudian selanjutnya kita akan switch dalam keadaan off. Lalu kita tekan button pertama, kedua, dan ketiga. Di sini dot matrix mati. Maka saklar ini berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang di sini sudah ada analisa program yang sudah saya buat. Seperti CSEG ini. Untuk memulai segmen, kemudian LDI R18 0x04 ini memuat data pada R18 yang bernilai 0x04. Ini merupakan hexa 04. Kemudian di sini ada out SPH R18. Data dari R18 dikeluarkan sebagai stack pointer height. Kemudian LDI R18 0x5F. Pada data ini dari R18 itu bernilai 0xF, ini hexa juga. Kemudian out SPL R18, data dari R18 dikeluarkan sebagai stack pointer low. Di sini terdapat ulang ini sebagai label. Kemudian LDI R18 0xF memuat data pada R18 yang bernilai 0xFF.
Lalu ada out DDRA R18, data dari R18 dikeluarkan melalui port A, sehingga port A diaktifkan sebagai output. Di sini juga ada out DDRB R18, data dari R18 dikeluarkan melalui port B, sehingga port B diaktifkan sebagai output. Kemudian di sini ada LDI R16 0x00 memuat data pada R16 yang bernilai 0x00. Lalu di sini ada out DDRC R16, data dari R16 dikeluarkan melalui port C, sehingga port C diaktifkan sebagai output. Di sini ada label awal, kemudian SBIC pin C3, yaitu untuk skip baris di bawah jika pin C3 bernilai 1. Ini merupakan program untuk saklar tadi, untuk switch-nya tadi. Terus RJMP pertama untuk melompat ke label pertama, RJMP awal untuk melompat label awal. Kemudian kita masuk pada program pin 0 tadi. Di sini ada pertama, label pertama, SBIS pin C0 sama, yaitu untuk skip baris pin C0 yang bernilai 0, terus RJMP kedua, ini untuk lompat ke label kedua. Di sini juga ada LDIR 190X3A, di sini memuat data R19 dengan data berupa bilangan heksa 0x3A. Kemudian ada output A, data pada R19 akan ditampilkan sebagai output pada port A. Kemudian ada LDI R19 0B110111111 pada R19 akan diisi data berupa biner tersebut. Di sini juga ada output B R19, data pada R19 akan ditampilkan sebagai output pada port B. Kemudian ada call delay, memanggil label delay, dan di sini ada LDI 0x2A memuat data R19 dengan data berupa bilangan heksa 0x2A. Ini penjelasannya sama pada penjelasan yang ini tadi, sampai bawah, sampai yang ketiga, ini penjelasannya sama. Kemudian kita lanjut ke cara kerja pada program. Cara kerja dari program adalah ketika kita membuat program di Atmel, lalu dimasukkan di rangkaian Proteus, maka pada button 1, 2, dan 3, dan switch akan memiliki data sendiri dari setiap button, dan switch-nya ketika switch itu off, maka button 1, button 2, button 3 tidak bisa menampilkan data, dan ketika switch itu on, maka pada button 1 akan menampilkan angka 2. Pada button 2 akan menampilkan angka 0, dan pada button 3 akan menampilkan huruf B. Dan ketika button 3 ditahan, maka akan menampilkan huruf B. Kemudian ketika button 2 ditahan, maka akan menampilkan angka 0, dan ketika button 1 ditahan akan menampilkan angka 2. Kemudian kita melepasnya dari button 1 dilepas, itu akan tampil angka 0. Kemudian button 2 kita lepas, itu akan muncul huruf B. Dan button 3 kita lepas, dot matrix tidak menampilkan data, atau LED-nya itu mati. Kemudian jika button 1 ditahan akan muncul angka 2, lalu menekan button selanjutnya hasilnya akan tetap 2. Dan ketika switch di-off-kan, maka pada button 1, 2, dan 3 tidak menampilkan data ketika diklik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.